Tuding dukun santet kepada adik kandung seorang kakak di Pelabuhan Ratu tega aniaya adiknya hingga mengalami sejumlah luka sobek dan sayatan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Beredar sebuah video yang berdurasi 17 detik aksi penganiayaan seorang pria berinisial S yang merupakan kakak kandung yang menjerat leher korban Ati Suhati, adik kandungnya sendiri, dengan menggunakan tali tambang. Pelaku menuding sang adik melakukan praktek perdukunan. Usai melakukan aksinya, pelaku S juga membacok adik iparnya dengan golok. Peristiwa penganiayaan ini terjadi di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Terjadinya peristiwa bermula ketika korban Ati hendak naik ke dalam angkot. Secara tiba-tiba dirinya diserang dari belakang oleh pelaku dengan menggunakan tali tambang dengan menjerat leher dan korban sontak terjatuh hingga kemudian diseret pelaku sejauh beberapa meter. Usai melakukan aksinya, pelaku dikabarkan menuju rumah korban. Pelaku kemudian memasang sejumlah spanduk bertuliskan tukang teluh di depan rumah dan juga atap korban. Bawa kantong dan peralatan untuk dia membunuh direncanakan teman, nah dia udah mau membunuh Ua, direncanakan kumanena. Pas Ua naik, Ua sama dia tahu benci sama Ua mah udah nggak ngeliat dia. Terus? Pas gitu, pas di Barengkok, tambang teh diginiin, Ua plak gitu, langsung diperot gitu. Digusur. Ua sama si Bang digusur, Ua langsung digusur, Ua langsung pakai pakai cadar, pakai kacamata aja pakai itu. Ditahan coba. Turun eureun ka mobil teh eureun Pak teh digusur seperti di dari videonya kan ada digusur ke bawah orang kada nulungan Wak. Nggak ada yang nolong warga. Digusur. Pas aya tumpukan kesik, manehna jatuh karena tumpukan kesik. Digusur tuh sambil jalan ya, sambil jalan. Iya sambil jalan ini tukang teluh teh beunang. Tukang teluh teh beunang aya nama cenah ge kudu dipaehan, cenah geus paehan 40 hiji cenah aya. Pukul atuh ya 2 kali pukulan. Ini sekali ulang dikaniaya digusur gitu baju ge rusak. Digusur berapa meter tadi Pak? Kurang lebih ya 5 meter, 3 meter. 2 meter kayaknya. 2 meteran digusur sambil jalan berarti ya. Sementara itu, Ujang Suhendi, adik ipar yang menjadi korban pembacokan mengaku saat itu ia datang untuk membantu istrinya yang sedang dianiaya oleh pelaku. Pelaku tidak terima spanduk bertuliskan tukang teluh yang dipasang di depan rumah adiknya dicopot hingga aksi penganiayaan dan pembacokan pun terjadi. Mau berangkat ke Medosa Muludan, ya. Bapak tunggu di sini, dia berangkat. Lama-lama Bapak mendengar teriakan istri saya, tolong. Di mana Pak teriaknya? Di bawah. Bapak posisi di mana? Di sini, kedengaran. Langsung Bapak keluar. Ternyata dilihat istri saya itu udah dianiaya. Dia bawa tambang yang itu. Ada berapa orang yang aniaya Pak? Yang aniaya istri saya? Cuma dia. Dia tuh siapa sih, masih kerabat atau apa? Kalau bapak mah itu kakak ipar. Kakak ipar. Ya, kakak ipar. Ada alasan nggak kenapa dia menganiaya? Menganiaya kenapa? Ada alasan nggak? Karena waktu itu istri saya mau berangkat ke pengajian, melihat apa itu spanduk, ya, spanduk itu, istri saya bilang, yang punya rumah beranaknya, bi, bangun ya, itu spanduk buang, malu sama orang lah cek bahasa Indonesia. Padahal namanya tukang teluh gitu. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan kaki hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat dibantu oleh warga sekitar. Saat ini pelaku dan sejumlah barang bukti lainnya sudah diamankan oleh Polsek Pelabuhan Ratu. Kita beralih ke Bogor, pemirsa. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang pintu masuk Mako Polres Bogor yang berada di kawasan Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor. Aksi unjuk rasa tersebut, para pendemo menuntut pihak kepolisian Polres Bogor mengusut tuntas terkait kasus KPK Gadungan yang merugikan uang negara di lingkungan Pemka Bogor. Ketua Koordinator Aksi Rahmatullah mengatakan aksi demo para mahasiswa ini menyampaikan tuntutannya terkait kasus anggota KPK Gadungan yang memeras pejabat Pemka Bogor beberapa waktu lalu yang saat ini sedang ditangani oleh kepolisian Polres Bogor. Karena diduga ada penyelewengan atau tindak pidana korupsi di dalam tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Menurutnya, Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah mengkaji di dalam audit yang dilakukan BPK Jawa Barat tahun 2023
muncul potensi kerugian negara senilai 514 miliar dari pengelolaan dan bantuan operasional sekolah atau BOS, ataupun temuan lainnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. KPK Gadungan saat itu ditangkap di kawasan Cibinong akan melakukan aksinya kembali dan diketahui berhasil memeras 4 pejabat eselon 3 dan 4 pejabat Pemka Bogor senilai 700 juta rupiah. Untuk menyampaikan aspirasi bahwa tupoksi kepolisian itu adalah supremasi hukum. Bagaimana menuntaskan, salah satunya tuntutan kita adalah KPK Gadungan untuk diselesaikan, untuk di2-1-kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuntutannya yaitu bagaimana ada temuan BPK dan ini ada kaitannya dengan KPK Gadungan yang berpotensi merugikan keuangan negara yang jumlahnya 514 miliar. Nah, ini adalah tugas kita semua, bagaimana kita dengan kepolisian mendukung untuk supremasi hukum itu benar-benar ditegakkan. Setelah melakukan aksi selama 1 jam, para mahasiswa dengan membawa spanduk dan karton yang bertuliskan kritikan itu membubarkan diri dengan tertib. Demikian pemirsa informasi-informasi yang sudah kami sampaikan yang sudah dihimpun tim redaksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Mana audionya?